Salam, kita akan dan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa kami, terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Kami akan mendengarkan bagian firman-Mu untuk menguatkan dan menolong kami. Berkatilah setiap firman-Mu bisa menjadi rema kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama, yaitu tentang pemimpin yang baik adalah yang memelihara domba-dombanya. Saya mengambil dasar firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan 29. Firman Tuhan berbunyi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Bahwa firman Tuhan ini sangat menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah pemimpin yang baik. Sering disebut sebagai gembala yang baik. Pemimpin yang mengenal setiap umatnya. Pemimpin yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Pemimpin yang melindungi kita sehingga tidak ada seorang pun di antara umatnya yang percaya direbut daripadanya, dan dia memberikan jaminan garansi yang luar biasa. Jadi yang pertama, pemimpin yang baik atau gembala yang baik adalah gembala yang mampu memelihara umatnya dari mara bahaya. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai 11 berbunyi, "Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalan." Pemimpin yang baik atau gembala yang baik adalah tentu Tuhan Yesus. Dia mampu dan memberi pemeliharaan dan perlindungan kepada kita dari segala mara bahaya. Nah, pemimpin yang baik tentu akan memelihara kita dari mara bahaya. Apakah kita ada di dalam mara bahaya? Tentu tidak, karena maut sudah dikalahkan. Apakah kematian itu mara bahaya? Tidak. Kematian itu menurut Alkitab adalah sebuah keuntungan. Apakah waktu kita ada di dunia kita takut mara bahaya? Tidak. Karena Tuhan memelihara dan melindungi kita. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memelihara umatnya dari mara bahaya. Siapa umatnya? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dipelihara dari mara bahaya, dari dunia, bahkan dari maut sudah dikalahkannya. Apakah Anda dan saya masih ragu bahwa saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan? Bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin yang baik dan gembala yang baik yang memelihara kita dari mara bahaya. Maka tentu kita tidak akan takut lagi dalam kehidupan ini. Kita akan berkata dan kita optimis dan semangat, dan tidak ada lagi keluh kesah yang membuat kita menjadi lemah dan tidak jadi teladan dan garam di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, pemimpin yang baik atau gembala yang baik itu adalah pemimpin yang memelihara dan mencukupkan kebutuhan jasmani umatnya. Matius pasal 25 sampai 26, dia katakan begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?"
Nah, waktu kita sudah punya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, maka waktu kita menjadikan ayat ini rema, hidup kita terpelihara. Dia berkata bahwa janganlah khawatir akan hidup apa yang hendak kamu makan dan minum. Maka kita akan bergerak karena Roh Kudus yang menggerakkan di dalam tubuh hidup kita. Kita akan bekerja, kita akan melakukan aktivitas, kita akan hidup dengan kasih di dunia ini. Maka pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Segala kebutuhan kita akan tercukupi. Segala hal-hal yang kita mau, Tuhan akan bukakan jalan dengan cara-cara yang luar biasa. Dia memberi contoh kepada kita adalah pandanglah burung-burung di langit. Kenapa dia memberi contoh burung-burung langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung? Karena burung-burung itu disiapkan alam makanan mereka. Mereka hanya bisa terbang dan mencari dan mencium di mana mereka harus mengambil makanan mereka, dan setelah itu mereka bersyukur, bersukacita, cukup, dan kemudian besok dilakukan lagi. Sama seperti doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak ada keserakahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketamakan di sana. Maka berkat Tuhan akan tercukupi dalam hidup mereka. Nah, dalam kedua ayat ini kita sangat dikuatkan bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin yang baik, yang memelihara kebutuhan jasmani umatnya. Karena saya tidak pernah melihat umat Tuhan yang percaya sungguh-sungguh meminta-minta di jalan. Karena saya tidak pernah melihat umat Tuhan yang percaya sungguh-sungguh menjadi miskin dan menjadi pengemis. Tetapi umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, pelan tapi pasti dia akan diberkati, diangkat hidupnya. Bahkan lebih daripada itu, diberikan damai sejahtera yang dicari oleh dunia ini. Bagaimana dengan kita umat pilihan Allah? Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Pemimpin kita itu adalah Tuhan Yesus. Apakah dia memelihara kebutuhan jasmani kita? Yes. Saya datang di Kalimantan Barat tidak membawa apa-apa. Saya datang dengan zero. Tetapi Tuhan mencukupkan, memelihara hingga hari ini. Dan banyak mujizat terjadi yang tidak terpikirkan olehku. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Kenapa? Karena ayat tadi saya begitu yakin bahwa pemimpin atau gembala yang saya imani, dia akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan saya. Yang ketiga, dia akan melindungi kita dari pencobaan dan melepaskan kita dari masalah, bahkan melepaskan kita dari yang jahat. Apa bukti referensinya? Saya akan bacakan satu ayat, Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sebagai umat pilihannya, umat gembalaannya, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yang terus dekat dengannya, dan tentu kita akan terhindar dan tidak mampu dikuasai, apalagi dijahati oleh pencobaan-pencobaan oleh si jahat. Maka hidup di dunia ini kita akan terus bergerak dengan segala bara bahaya, segala cobaan, rintangan kiri kanan atas bawah. Itu tidak menjadi alasan untuk kita takut. Karena satu hal, Tuhan akan melindungi dan melepaskan kita. Dia akan memelihara kita. Dia akan melepaskan kita dari mara bahaya. Seandainya pun kita ada dalam mara bahaya, Tuhan akan tetap menjaga kita. Saya yakin dan percaya. Oleh karena itu, percayalah, yang menjadi poin ketiga, pemimpin dan gembala yang baik itu adalah melindungi kita dan melepaskan kita dari panas si jahat, dari segala cobaan-cobaan si jahat yang ingin menjatuhkan kita. Nah, yang keempat, pemimpin yang baik atau gembala yang baik itu adalah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 23. Dia bilang begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan akan memberi keselamatan, karena tidak ada pun satu pun nama di kolong langit ini yang memberi jaminan keselamatan.
Hanya Tuhan Yesus, hanya pemimpin kita, gembala kita, Tuhan Yesus yang menjamin akan keselamatan dan kita tidak akan binasa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu sudah jelas. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menyelamatkan Anda dan saya. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus itu adalah pemimpin yang baik dan gembala yang... Nah, tidak ada alasan lagi buat kita untuk kita tidak taat kepada pemimpin kita. Untuk tidak taat kepada gembala-gembala kita yang dipakai kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi mentoring kita, bapak rohani kita, dan pendeta kita, gembala kita. Harusnya mereka adalah perpanjangan tangan untuk kita taat mempelajari setiap bagian firman Tuhan. Kenapa? Dalam setiap gembala-gembala yang sejati, betul percaya Yesus adalah gembala yang terus memelihara umatnya dan memberitahu bahwa ada mara bahaya. Yesus mampu memelihara. Yang kedua, gembala yang mencukupkan kebutuhan jasmani. Ayat firman Tuhan, kenapa dia bisa cukup? Saya mau katakan tadi, karena ada rasa syukur. Tidak ada rasa khawatir. Ada rasa sukacita di dalam dirinya. Dan yang ketiga, pemimpin yang baik atau gembala yang baik itu, dia akan melindungi kita dari segala pencobaan dan melepaskan kita dari yang jahat. Dan yang terakhir, yang keempat, dia akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kitalah umat pilihan yang tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, inilah yang menjadi perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam perenungan kita, mari kita renungkan, biar kita jadikan rema dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk tetap setia dan mempelajari bahwa Engkau adalah pemimpin dan gembala yang baik. Karena Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, memelihara kami dari mara bahaya. Engkau memelihara setiap kebutuhan jasmani kami. Engkau juga melepaskan kami dari pencobaan dan si jahat. Dan Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami hidup yang kekal. Kami adalah domba pilihan-Mu, umat-Mu, yang terus mengikuti, menyembah, karena Engkau akan menuntun kami sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.